Oke teman-teman, Bismillah kita mulai lagi di sesi yang ketiga ya, sesi yang ketiga. Aduh, luar biasa ya. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya tidak bisa offline dulu ya, karena tadi istri saya kurang enak badan ya, jadi ya kita online aja dulu ya. Dan ini teman-teman ya, coba lihat siaknya ya, siak itu kemarin saya naruh tugas ya, bisa dilihat di siaknya ya. Disiakat, Pak. Iya. Iya, apa? Hmm. Ya, kita mulai lagi. Tadi yang kemana ya? Oh ini nih ya, tadi ya. Tadi ini kan. Oh iya teman-teman ya, tadi dengan munculnya teknologi ini ya, tadi temannya Ridho Zatillah mengatakan bahwa mempermudah transaksi. Ya, benar sekali mempermudah sekali ya. Kita bisa transaksi jam 12 malam. Bayangkan ya, dulu mungkin belum pernah terbayang ya ketika ada orang tua kita atau mungkin anak kita atau mungkin saudara kita yang membutuhkan pertolongan ya, yang membutuhkan apa bantuan ya, di mana mungkin waktunya tidak memungkinkan. Nah sekarang bisa menjadi memungkinkan ya, bisa jam 12 malam, jam 1 malam ya kan. Kalau dibandingkan dengan tenaga manusia mungkin ya tidak akan bisa ya sepanjang-panjangnya metode shifting kerja ya, mungkin sangat sulit apabila jam 1 malam atau mungkin jam 2 malam kan. Nah, tapi dengan adanya sistem informasi teknologi ini ya, dia bisa memungkinkan itu semua ya. Tapi di satu sisi ya, dia bisa menggeser fungsi manusia ya. Fungsi manusia yang tadinya melayani mungkin dia tidak akan dibutuhkan lagi. Tapi tetap saja sih ya dia memiliki kelemahan-kelemahan, misalkan jaringannya misalkan loading ya, loadingnya penuh ya, overload ya, mengakibatkan down ya kan, mengakibatkan jaringannya menjadi down ya, akhirnya hancur lah semuanya ya. Nah itu merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh informasi teknologi. Tapi bukan berarti itu tanpa ada penanggulangan, pasti ada penanggulangannya ya, pasti ada apa pembenahannya, pasti ada apa istilahnya ya, ya pasti akan diinikan lagi kan, diperbaharui lagi ya teknologinya ya. Nah, itu semua merupakan ancaman dan juga peluang ya teman-teman ya, bagi teman-teman terutama yang akan lulus di beberapa tahun yang akan datang ya. Tantangannya akan sangat berbeda ya dengan apa yang saya hadapi sekarang. Yang pasti ya itu kalau memang terus berkembang ya, kalau memang teknologi ini terus berkembang, tantangan teman-teman itu adalah penguasaan teknologi ya. Dan jangan sampai terjebak dengan teknologi ya. Kenapa saya bilang jangan sampai terjebak pada teknologi? Ya teknologi itu dia di satu sisi memang bermanfaat ya. Contoh seperti mobile banking ini bermanfaat. Tapi dia juga bisa menjerumuskan ya, seperti apa? Game online ya. Nah, mungkin ya banyak juga yang kita terjebak di sana kan. Ya memang asik sih ya, tapi ingat itu eh, membuang-buang waktu ya, mubazir ya. Daripada game online mendingan teman-teman belajar bagaimana membuat sebuah industri startup. Nah, itu bagus tuh. Nah, dari hasil penelitian kami dapat simpulkan bahwa mobile banking pada eksekusi baik dalam melayani proses banking. Nah, ini kesimpulan sekarangnya ya. Kenapa nih ya? Oh iya. Oh, bagaimana keamanan berlapis sabab penjamin? Aduh, ini kenapa jadi begini ya? Dia kayaknya rusak. Ini ada sebuah pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ya. Bagaimana keamanan berlapis dapat menjamin terbebasnya dari hacker ya? Nah, ini hacker nih. Bahaya ya. Kenapa?
Karena banyak kasus juga ada hanya dengan melakukan telepon saja ya dia bisa memindahkan rekening ya. Tapi bukan pada bank ini sih ya, pada bank yang lain nih ya. Nah, keamanan berlapis bebas dari hacker ya. Menggunakan sistem keamanan standar internasional dengan enkripsi SSL 2048 bit ya yang akan mengacak data transaksi. Jadi setelah transaksi dia diacak lagi. Ya. Jadi kalau dulu ya itu mitos atau fakta tuh kalau habis ngambil uang dari ATM ya atau habis transaksi di ATM itu tombol ATM itu kita pencet-pencet acak katanya ya biar apa namanya dia itu tidak terekam apa yang kita pencet tadi terutama PIN ya terutama PIN ya. Nah itu mitos atau fakta saya nggak tahu tuh ya. Tapi apa iya gitu kan? Tapi ya walau alam ya itu yang tahu pasti orang-orang IT ya. Pengamanan pintu akses dengan firewall ya. Nah ini bahasa IT proses pendaftaran melalui ATM atau cabang bank pada bank tersebut ya. Nah lalu proses aktivasinya ya. Nah ini adalah apa namanya jawabannya ketika apakah bisa dihack atau tidak ya. Nah, juga ada token ya. Token juga merupakan salah satu alat untuk verifikasi ya. Ketika kita melakukan transaksi, nah ini ada tokennya. Kita pegang token ya. Nah, ini PIN yang selalu berganti-ganti ya, selalu dinamis ya. Nah, ini fungsi token. Jadi kalau mau mendebet nanti kita pencet nih, oh keluar nih dari tokennya ini nanti yang dimasukkan itu kode yang dari tokennya ini ya. Oke. Inilah pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan ya? Boleh. Terutama mengenai IT ya. Nah, tadi teman-teman yang menyambungnya tadi sebenarnya menarik teman-teman mengenai MBKM ya. Saya mungkin sangat tertarik sekali untuk menyampaikan MBKM ya. Kenapa? Karena ini akan sangat membuat mahasiswa itu menjadi mandiri ya. Menjadi mandiri. Mandiri dalam artian yang positif ya. Tadi contohnya misalkan ya teman-teman tertarik nih dengan dunia IT, terutama IT teman-teman ya. Dunia IT, desain, nah itu nggak ada istilahnya tuh dia kedepannya itu akan terpakai ya. IT, desain sama satu lagi akuntansi ya. Nah itu akuntansi itu sangat diinginkan sekali ya. Orang yang bisa akuntansi biasanya dia akan tahu pajak segala macamnya itu kan ke bawah ya. Nah teman-teman mungkin nanti ya mudah-mudahan kita bisa membuat sistem MBKM di kampus ya sehingga teman-teman ketika merasa di kampus itu kurang, nah teman-teman bisa mendapatkan referensi course itu bisa berupa kuliah ya di luar atau mungkin training-training yang sifatnya itu jangka waktunya itu 1 semester 6 bulan ya. Nanti semua itu bisa dikonversikan ya bisa dikonversikan, diakui menjadi mata kuliah yang ada di kampus kita. Nah, itulah namanya MBKM. Jadi MBKM itu dia saya tahu ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar itu ketika teman-teman itu misalkan ini, prodi teman-teman kan bank ya, bank. Nah, teman-teman misalkan pengen ambil mata kuliah di fakultas lain tapi dalam satu wadah ya masih dalam satu kampus. Nah, itu namanya Merdeka Belajar, ya. Misalkan nih, pengen ambil ini mata kuliah apa nih, misalkan tentang pendidikan, ya tentang pendidikan. Nah, tapi dalam satu wadah kita, kampus kita juga, gitu. Nah, itu namanya Merdeka Belajar. Terus kalau misalnya ini, aduh saya pengen ini nih, pengen kuliah misalkan ya, kita sudah kerjasama misalkan ya, ini jangan dijadikan ini ya, mudah-mudahan ya. Kita sudah kerjasama dengan Universitas Indonesia misalkan. Atau Universitas Institut Pertanian Bogor atau ke UGM ya. Nah, terus teman-teman pengen kuliah ke sana ya.
dengan mata kuliah yang ada di prodi teman-teman. Nah, itu bisa ya, selama kampusnya sudah kerjasama, ya sudah kerjasama. Nah, pengen coba-coba belajar akuntansi syariah di UI, gitu kan? Pengen belajar akuntansi syariah di UGM, misalkan ya. Kalau di IPB ada nggak ya akuntansi syariahnya? Misalkan ekonomi syariah di IPB, gitu kan? Nah, selama dia ada dan sudah kerjasama dengan kita, itu bisa diakui, ya. Nah, itu namanya kampus merdeka, ya, kampus merdeka. Nah, itu jadi kita akan sangat apa ya? Akan sangat baik sekali itu, bagus sekali kalau memang benar-benar dijalankan, ya. Nah, ada juga yang course dan non course, ya. Non course itu dia seperti menjadi relawan, ya. Relawan, ketua BEM itu sifatnya non course. Selama minimal 1 semester 6 bulan dia bisa dikonversi menjadi SKS, ya. Nah, itu mengenai kampus Merdeka. Ya, itu sedikit seringan ya buat menambah wawasan aja teman-teman ya mengenai MBKM. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk yang lainnya? Untuk MBKM udah ada apa di Inai? Ya, untuk FEBI ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ini sedang kita perjuangkan, sedang kita apa namanya usahakan ya. Kita siapkan sistemnya. Kita karena itu membutuhkan sistem yang lumayan apa ya, misalnya rumit ya. Kita juga sedang ingin bersinergi juga dengan bagian akademik ya, karena mau ngomong kan Bapak maaf gak ada suaranya. Dul, dul, dul. Iya, iya. Kirain saya doang. Suaranya hilang, Pak. Hasbi jaringannya merah, Pak. ada. Teman, kita tutup saja yang baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.